1,207 hektar tanah Malaysia masuk Indonesia? Biar betul. Assalamualaikum semua. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa penentuan jajaran antara Malaysia dan Indonesia melibatkan kawasan di Sabah dan Kalimantan Utara bukan bersandar kepada prinsip pampasan, timbal balik atau untung rugi seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Bayangkan sebuah parlemen di negara tetangga tiba-tiba berubah menjadi arena teriakan. Ruang sidang yang seharusnya penuh formalitas mendadak memanas. Perdana Menteri dituding sebagai pengkhianat, dan isu batas wilayah dengan Indonesia seketika meledak menjadi bom politik. Namun yang menarik, sebenarnya bukan hanya keributan yang terjadi di Kuala Lumpur. Yang jauh lebih jarang dibahas adalah satu pertanyaan penting. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari konflik ini? Dan mengapa di saat Malaysia justru sibuk ribut dengan persoalan internalnya sendiri, Indonesia terlihat semakin tenang, semakin siap, dan semakin percaya diri? Tonton sampai akhir. Karena di bagian terakhir, fakta-fakta ini bisa mengubah cara kamu memandang konflik Indonesia-Malaysia sepenuhnya. Situasi politik Malaysia dilaporkan sedang tidak baik-baik saja. Semuanya meledak ketika isu penetapan batas wilayah dengan Indonesia dibawa langsung ke dalam parlemen Malaysia. Di Dewan Rakyat, suasana mendadak memanas. Sejumlah anggota oposisi melontarkan serangan langsung kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nada bicara meninggi, tuduhan dilontarkan tanpa basa-basi. Bahkan satu kata yang diucapkan di ruang sidang itu nyaris membuat situasi tak terkendali. Kata itu adalah pengkhianat. Anwar dituduh telah menyerahkan wilayah Malaysia seluas 2,57 hektar kepada Indonesia. Angka ini sengaja diperbesar. Emosi publik sengaja dipantik. Karena dalam dunia politik, hampir tidak ada senjata yang lebih ampuh dibandingkan isu kedaulatan. Namun, di tengah derasnya tuduhan tersebut, satu pertanyaan besar pun muncul. Benarkah wilayah Malaysia diserahkan begitu saja kepada Indonesia? Anwar Ibrahim tidak tinggal diam. Ia berdiri dan membantah keras seluruh tuduhan itu. Menurut Anwar, tidak satu inci pun wilayah Malaysia diserahkan secara ilegal kepada Indonesia. Yang terjadi bukanlah penyerahan wilayah, melainkan penegasan ulang garis batas negara berdasarkan perjanjian lama yang sudah diakui secara internasional. Perjanjian itu bermula pada tahun 1891, kemudian dilanjutkan pada tahun 1915, dan kembali dibahas oleh Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1977. Ini bukan keputusan sepihak, bukan barter wilayah, dan bukan pula kesepakatan diam-diam. Semua ini merupakan bagian dari proses panjang penyelesaian persoalan batas wilayah yang selama puluhan tahun masih belum tuntas dan dinegosiasikan melalui mekanisme teknis serta jalur hukum internasional. Sementara itu, Indonesia memilih sikap yang sangat berbeda, tanpa teriakan, tanpa drama, tetapi penuh perhitungan. Dan disinilah peran Presiden Prabowo Subianto mulai terasa. 1,207 hektar tanah Malaysia masuk Indonesia? Biar betul. Assalamualaikum semua. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa penentuan jajaran antara Malaysia dan Indonesia melibatkan kawasan di Sabah dan Kalimantan Utara bukan bersandar kepada prinsip pampasan, timbal balik atau untung rugi seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Sebaliknya ditentukan sepenuhnya berdasarkan dua konvensyen antarabangsa dan satu perjanjian utama. Konvensyen Persempadanan 1891 antara British dan Belanda bagi keseluruhan Sabah dan Sarawak, Perjanjian Persempadanan 1915 juga antara British dan Belanda bagi Sabah, dan Konvensyen Persempadanan 1928 yang ditandatangani di The Hague pada 26 Mac 1928 bagi sebahagian kecil sektor di Sarawak. Kerja-kerja persempadanan bersama antara Malaysia dan Indonesia telah dimulakan sejak 1977 berdasarkan peta yang terkandung dalam Perjanjian 1915 yang menyatakan bahawa kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai berada dalam wilayah Indonesia. Walau bagaimanapun, hasil daripada pengukuran bersama di lapangan mendapati bahawa muara Sungai Sinapat sebenarnya berada di dalam Malaysia, bukan seperti yang ditunjukkan dalam peta asal. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa kawasan masalah sempadan tertangguh atau OBP sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai milik mana-mana negara kerana kawasan tersebut merupakan kawasan rundingan
dan penentuan sempadan yang masih belum dimuktamadkan sejak dulu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut kepentingan strategik jangka panjang, adalah lebih menguntungkan bagi kita untuk memiliki sempadan yang diiktiraf sepenuhnya oleh negara jiran dan masyarakat antarabangsa. Pengiktirafan tersebut jauh lebih signifikan berbanding usaha mengekalkan kawasan pertikaian yang tidak mempunyai keabsahan undang-undang yang jelas. Isu sempadan Malaysia-Indonesia timbul apabila ada dakwaan kononnya Malaysia menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia. Perdana Menteri menegaskan dakwaan itu tidak benar. Sempadan Sabah Indonesia sebenarnya berpandukan perjanjian British dan Belanda sejak tahun 1891 dan 1915 yang ditentukan mengikut garisan latitude. Utara 4,20 milik Sabah Malaysia, manakala selatan 4,20 milik Indonesia. Namun apabila diukur semula dengan teknologi moden, kedudukan muara Sungai Sinapat berbeza daripada peta lama. Sebab itu, kawasan ini dikategorikan sebagai outstanding boundary problem, iaitu sempadan yang belum dimuktamadkan. Kawasan yang terlibat di sekitar Sungai Sinapat hingga Sungai Sesai meliputi kira-kira 5,987 hektar. Hasil pemuktamadaan sempadan menetapkan 780 hektar menjadi milik Malaysia, manakala 5,207 hektar kekal di bawah Indonesia yang sememangnya berada di bawah pentadbiran negara itu sejak dahulu. Ini bukan soal Malaysia memberi tanah, tetapi memuktamadkan kawasan yang belum pernah disahkan sebagai milik Malaysia. 3 kampung terlibat juga tidak melibatkan pampasan, jual beli atau pertukaran tanah, semuanya dakwaan palsu. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang justru jarang dibahas oleh media. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya berada di posisi yang diuntungkan. Di Pulau Sebatik, Indonesia memperoleh tambahan wilayah sekitar 127 hektar, sementara Malaysia hanya sekitar 4,9 hektar. Data ini sama sekali tidak sejalan dengan narasi pengkhianatan yang terus didorong oleh sebagian elit politik Malaysia. Karena itulah, fakta ini nyaris tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik domestik. Pada saat yang sama, posisi Indonesia di tingkat internasional justru semakin menguat. Kunjungan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, ke Jakarta bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Kunjungan ini menjadi sinyal penting bahwa Indonesia kini dipandang sebagai jangkar stabilitas di kawasan. Kerjasama keamanan dan dukungan strategis dari Australia secara tidak langsung mempersempit ruang manuver geopolitik Malaysia, yang pada saat bersamaan justru sedang terseret oleh konflik internalnya sendiri. Ingin damai dengan semua orang. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Tapi selalu politik divida et impera itu selalu ada. Janganlah kita naif. Janganlah kita terus-menerus. Pada akhirnya, isu penetapan batas wilayah ini menjadi korban dari permainan politik domestik Malaysia. Ketika sentimen nasionalisme semu digunakan untuk menyerang pemerintahnya sendiri, Indonesia memilih untuk tidak terpancing. Fokus Indonesia tetap diarahkan pada penguatan pengawasan fisik di lapangan, penyelesaian administratif yang sah, serta perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Kesimpulannya sebenarnya cukup sederhana. Ketika Malaysia sibuk dengan gejolak internal dan tudingan pengkhianatan, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto justru tampil tenang, tegas, dan terukur. Bukan hanya mempertahankan kedaulatan, tetapi juga semakin mengukuhkan perannya sebagai kekuatan regional yang kini kian diperhitungkan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik di video selanjutnya.